Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of my students. Alhamdulillah, today we can meet again for learning new material. Before we start, don't forget to check your name in the attendance list. And also, uh, before we start the lesson, let's recite Al-Fatihah together. We send it to our parents, our teacher, our center, and also for all of us. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Okay, thank you. Now, I would like to tell you that for today we are going to learn two new materials. Okay, first you will study about demonstrative, and second you will study about preposition of place. Okay, so first you will study about demonstrative, and second you will study about preposition of place. Okay, now let's start with the first material, which is about demonstrative. So demonstrative consists of four parts. First, this. Second, that. Third, we have this. And last, we have those. What are those things function? We will discuss it after this. Oke, jadi untuk hari ini anak-anak akan belajar dua materi. Yang pertama tentang demonstratif, yang kedua tentang preposition of place. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang demonstratif yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada this, kemudian ada that, kemudian ada this, kemudian ada those. Oke, kita akan bahas ini satu persatu. Now let's take a look at the first part of demonstrative. We have this. Okay, so what is the function of this? Okay, we use this to refer to something that is here or near. Okay, jadi kita pakai this untuk menunjuk sesuatu, seseorang yang ada di dekat kita, ya, atau yang ada di sini. Misal di dekat anak-anak sekarang ada misalnya buku, maka ketika anak-anak menunjuk buku tersebut, anak-anak bisa pakai this. This is book misalnya. Jadi untuk menggunakan demonstratif, this syaratnya adalah bendanya harus dekat. Oke. Yang kedua, bendanya harus singular. Apa itu singular? Singular artinya bendanya jumlahnya adalah 1. Oke, bendanya jumlahnya 1. Oke, di sini sudah ada beberapa contoh. Oke, let's read them one by one. Oke, the first one is this is my car. Ketika saya bilang this is my car, artinya bendanya yaitu car itu ada di dekat saya. Oke. Jadi kalau saya pakai this means car-nya itu ada di dekat saya. Terus kemudian selain dekat ke jumlah bendanya, car-nya di sini cuma 1 atau singular. Oke. Dan biasanya ya kalau dalam gramatikanya benda singular itu ditemani sama to be is. Ya, this is my car. Contoh kedua, this is a pencil. Ini artinya pensilnya dekat dan jumlah pensilnya 1. Oke, jadi kita menunjuk benda dekat, jumlahnya 1. Oke, next, this class is clean. Nah, kita nunjuk, misalnya kita dalam satu ruangan, kemudian this class means kelasnya ada di dekat kita, kan kita di dalamnya. Gitu. And then the class is singular. Kemudian, this book is expensive.
This book artinya bendanya dekat, seperti itu. Dan jumlah bukunya di sini berarti 1. Oke, that's about this. Bagi pertama, kalau kita pakai this, ingat bendanya harus dekat. Atau kalau kita nunjuk orang misalnya this is my friend, ya berarti temannya dekat kan, orang misalnya. Pertama benda atau orangnya dekat, kemudian jumlah bendanya itu 1. Oke, itu bagaimana kita menggunakan this. Let's take a look at the next slide. Now we have this. Nah, kalau tadi this itu untuk menunjuk benda dekat yang jumlahnya 1. So what about this? Nah, kalau this itu sama untuk menunjuk menunjuk benda yang dekat. Tapi bedanya yang ditunjuk itu bendanya plural atau banyak. Oke, jadi kalau plural itu artinya jumlah bendanya banyak atau lebih dari 1. Artinya 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Now let's take a look at the examples. Okay. First, we have these are our children. Berarti ini ada orang ya ditunjuk, misalnya ditunjuk oh ini gitu kan. Nah, tapi jumlahnya bendanya ada lebih dari 1. Children. Ya, children itu adalah bentuk plural dari child. Ya, jadi kalau child itu 1. Misalnya ini kayak saya kasih contoh yang tadi misalnya this is our child. Nah, karena ini banyak maka kita pakai this. These are our children. Ya, bendanya banyak. Ya, karena bendanya banyak, kata tunjuknya demonstratifnya pakai this. Dan harus dekat, ya kan? Oke. Yang berikutnya these are my phones. Ya, phones jumlahnya lebih dari 1. Biasanya cirinya kan kalau benda lebih dari 1 itu akhirnya dikasih S. Ya, seperti itu. Tapi kalau ini khusus, kadang ini disebut sebagai irregular. Ya, jadi tidak sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebanyakan kata benda itu kalau jamak belakangnya ditambah S, tapi ada beberapa pengecualian. Contohnya kayak children, awalnya child jadi children. Oke, kayak misalnya lagi contoh yang lain misalnya yang paling sering kita jumpai sepertinya ada man. Oke. Man jadi man. Ya, terus kemudian goose jadi geese. Ya, banyak. Oke. Contoh berikutnya. These are my phones, ya kan? Ini bendanya dekat tapi lebih dari 1. Kita pakai this. These books, nah books ada S-nya berarti lebih dari 1. Maka kita pakai this. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti buku-buku ini ya lebih dari 1. Ya. Terus kemudian these bags are 30. Artinya ini bendanya lebih dari 1 dan dekat. Oke. Nah, kalau yang kita bicarakan adalah benda lebih dari 1, maka to be-nya kita pakai are. Kalau tadi bendanya 1 kita pakai is, kalau bendanya lebih dari 1 kita pakai are. Oke. Jadi ketika pakai this itu artinya kita menunjuk benda yang dekat, tapi jumlahnya bendanya lebih dari 1. Artinya banyak. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu bagaimana kita pakai this. Oke, let's take a look at the next slide. Kemudian kita akan belajar bagaimana kita menggunakan that. Oke, tadi kita sudah belajar tentang penggunaan this dan this. This untuk benda dekat dan jumlahnya 1. This benda dekat jumlahnya lebih dari 1. Nah, kalau that itu demonstratif yang kita gunakan untuk benda yang jauh dari kita. Oke, jauh dari kita. Jadi kita kalau pakai that berarti bendanya itu di luar jangkauan kita. Oke. Nah, contoh-contohnya misalnya that is our house. That is berarti ini rumahnya sedang ada di lokasi yang jauh dari si speaker atau yang ngomong. Oke.
Nah, dan jumlahnya 1. Jadi syarat penggunaan that adalah kita menuju benda yang jauh dari kita dan jumlahnya singular atau 1. Ingat tadi singular berarti jumlah bendanya 1. Oke, contoh, that is our house. That berarti bendanya jauh, house jumlahnya 1, singular. That is my bag. That car is black. That jauh, car jumlahnya 1. Oke, that door is broken. Karena bendanya 1, di sini kita pakai is. Oke, jadi itu kita bagaimana menggunakan that. Jadi jumlah bendanya 1 dan lokasinya jauh dari kita. Oke, next, let's take a look at the next part of demonstrative. Here we have those, okay, those. We use those to refer something that is there or far. Jadi sama seperti that, those itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari kita. Cuma bedanya adalah jumlah bendanya lebih dari 1 atau plural. Kayak tadi, plural itu jumlah bendanya banyak atau lebih dari 1. Jadi kalau ada kita menunjuk benda yang jauh dari kita dan jumlahnya lebih dari 1 atau banyak, maka kita pakai those. Those are my shoes. Those are his books. Those cats are wild. Those computers are in the office. Oke, jadi shoes, sepatu, lebih dari 1 kan, sepatu kan sepasang, maka kan pakai those. Oke, karena lebih dari 1, to be-nya pakai are. Those are his books. Bukunya ada banyak, cirinya ada s di sini ya. Nanti kalau misalnya anak-anak bingung, Pak, apakah ini tinggal tambah s atau enggak kata bendanya? Nanti kita coba bahas satu persatu. Oke. Jadi itu bagaimana kita menggunakan those. Kita menunjuk benda jauh dan jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1. That's the point. Jadi itu bagaimana kita menggunakan demonstratif this, that, dan those. Jadi tergantung jarak dari kita itu seberapa jauh dan kemudian jumlah bendanya berapa. Itu yang perlu anak-anak ingat. Oke, itu terkait demonstratif. Next, as I said before, we will also learn about preposition of place atau keterangan tempat. Ya, jadi ini preposition itu artinya kita belajar tentang keterangan tempat terhadap benda-benda di sekitar kita. Oke. Preposition of place. Hari ini yang akan kita pelajari sebenarnya ada banyak jenis-jenis preposition of place, tapi yang hari ini kita fokuskan ada di beberapa saja. Ada on, in, under, beside, above, beneath, beside, in front of, next to, between, dan over. Mungkin anak-anak sudah beberapa kali mengenal tentang preposition of place. Di sini akan kita bahas beberapa sehingga anak-anak jadi lebih tahu dan lebih paham bedanya dari tiap-tiap preposition of place yang ada. Okay, so next let's take a look at the following slide. Look at this picture. Okay, let's take a look at this picture. Here we have a picture, some pictures of puppy. Okay, so let's take a look at the position of the puppy. Okay, the position. Let's take a look. Here we have over and above. Let's take a look at the position of the puppy. Okay, so the puppy is over the bones, the bone. Yeah, the position of the puppy is over the bone or above the bone. Okay. For the next picture, the puppy is under the table atau the puppy is beneath the table. Okay, look at the position. Okay, over, above. Berarti artinya apa? Nanti silakan anak-anak coba pahami. And then under and beneath. The puppy is under the table. Atau the puppy is beneath the table. Okay, next we have behind. The puppy is behind the boy. Behind berarti di mana? Silakan dipahami. Behind di mana ini berarti. Okay. Next, in front of.
The puppy is in front of the television. The puppy is in front of the television. Oke, posisi dari si anak anjing ini ada di mana? Ya, di depan TV. Oke. Between. The puppy is between two cats. The puppy is between two cats. Between. The puppy is beside hydrant. Atau the puppy is next to a hydrant. The puppy is beside a hydrant atau the puppy is next to a hydrant. Next. The puppy is on the table. On. Tadi under, sekarang on. On itu di mana? Silakan dipahami. Okay, the puppy is on the table. Gambar terakhir, the last picture we have, the puppy is in the trash bin. Okay, the puppy is in the trash bin. In, berarti dia di mana? Coba dipahami di situ. Okay, jadi ini kira-kira posisi atau preposition of place, ya, beberapa yang akan kita pelajari. Ya, jadi sebenarnya ini gampang kok. Itu berarti posisinya di mana dari relatif terhadap benda-benda yang ada. Okay, next we will take a look at some examples of preposition of place in a sentence. First, the bench is under the tree. The bench, ya, the bench. Bench itu semacam kalau gampangnya bangku ya. The bench is under the tree. Okay, under means berarti apa? Okay, silakan dipahami. Okay, next. The laptop is over the boy's head. The laptop is over the boy's head. Over, berarti over di mana kayak tadi? Over. Okay. Next, we have another example. The door is in front of the girl. The door is in front of the girl. In front of. Contoh berikutnya, the girl is behind the door. Tadi yang jadi patokan adalah the door-nya sekarang girl-nya. The girl is behind the door. Oke. Okay. Next. Jadi tolong diperhatikan gambarnya. Jadi dilihat posisi dari anak ini apakah di mana? Di depan, di belakang, di atas, di bawah, seperti itu. Silakan diperhatikan. Jadi behind itu biar kalian lihat dari situ. Oke. Okay. Last example we have. The girl is between her parents. The girl is between her parents. Berarti dia di mana posisinya? Silakan dipahami. Between berarti apa gitu. Oke, okay, that's some examples of preposition of place. Jadi itu ya. Jadi kalian nggak perlu bingung. Lihat aja posisi dari gambar-gambar ini. Jadi untuk menentukan apakah ini itu apa, on itu apa. Oke. Okay. Nah, sekarang saya bahas sedikit-sedikit aja. Bedanya on sama over atau above. Kalau on means bendanya yang itu nempel sama or misalnya contoh ini papi ya kan, pakai on, artinya si papi ini di atas kan, tapi dia nempel sama bendanya. Kalau over itu nggak nempel di atasnya gitu ya. Ini over, kalau on berarti begini, kayak nempel di atas tapi nempel seperti itu bedanya, biar tahu, biar nggak salah ya kan. Jadi over itu let's say ini misalnya meja, kalau tangan saya nempel berarti on. Kalau di atasnya tapi nggak nempel itu pakai over atau above. Ya, jadi itu ya anak-anak kira-kira penggunaan demonstrative and preposition of place ya. Jadi tidak sulit sebenarnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di WhatsApp group kita. Oke, thanks for your attention. If you have any question, please don't be afraid to ask me in our WhatsApp group. Okay, thanks for today. I'm sorry for every mistake I did during the presentation of our material today. And see you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.